Kali ini kita bahas mengenai yang namanya peta kendali. Jadi masih berkaitan dengan pengendalian kualitas. Nah, ada di dalam Seven Tools itu yang namanya peta kendali. Nah, referensinya masih sama. Jadi peta kendali itu diperlukan untuk mendapatkan dimensi rata-rata dan tingkat dispersi atau dalam satuan proses sehingga kita dapat menentukan maka proses produksi A gitu ya yang digunakan untuk membuat lot itu cocok. Atau jika beberapa tindakan harus diambil, tindakan dapat diambil pada suatu proses berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Atau dengan kata lain, bisa kita singkat juga bahwa peta kendali itu diperlukan untuk kita dapat mengamati proses ya, mengamati proses begitu dalam bentuk grafik, dalam bentuk grafik yang continuous begitu. Artinya ada satuan ukur tertentu di mana kita bisa melihat apakah suatu produk yang kita produksi itu memiliki sudah memenuhi batas kualitas yang kita sepakati atau tidak. Nah, gitu. Nah, peta kendali ini selain disebut dengan control chart begitu, ada yang menyebutnya juga sebagai SPC, ya, Statistical Process Control, begitu ya, SPC, Statistical Process Control. Atau ada yang juga menyebutnya itu SQC, gitu ya, Statistical Quality Control. Itu sama, semua sama, merujuk pada peta kendali yang akan kita bahas ini nanti. Nah, ada yang menyebutnya tadi yang namanya statistikal, gitu ya, atau statistika. Sehingga kalau statistik itu kan merujuk pada suatu ilmu, ya, ilmu matematika yang membahas, begitu ya, membahas mengenai data, gitu ya, membahas mengenai data. Di mana data itu diolah, data itu diolah sehingga terbentuklah suatu statistik, ya, gitu ya. Nah, di sini statistika dalam quality control itu kok bukan sebagai mekanisme kontrol, tetapi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Nah, ini ya kalau udah next levelnya gitu ya, atau saya bilang itu sebagai bentuk tingkat lanjut saat kita menggunakan statistik dalam quality control, itu tidak stop pada mekanisme kontrol saja statistik di sini, tapi sebagai bentuk bagian untuk kita tadi mengendalikan suatu proses yang sedang kita jalankan. Sehingga saat dikendalikan maka kita bisa lakukan aktivitas yang namanya perbaikan. Perbaikan ke depan yang berdasar pada ini tadi, berdasar pada pendekatan statistik yang kita gunakan gitu ya. Nah, lalu di sini dikatakan juga bahwa digunakan untuk memantau dan meningkatkan proses. Nah, selain tadi ya, kalau kita standarnya SQC ini atau SPC ini atau peta kendali ini standarnya ya untuk memantau dan meningkatkan proses. Ya, minimal memantau lah gitu ya. Kita bisa memantau apakah produk yang sedang berjalan ini sesuai dengan standar kualitas yang kita sepakati atau tidak. Lalu hingga sampai di sini dikatakan bahwa pemikiran statistika adalah keterampilan dalam mengambil keputusan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data. Ini ya berkaitan dalam statistika untuk quality control. Ya, standar ya artinya bahwa statistika tadi yang saya bilang bahwa digunakan untuk bagian dalam pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusannya itu berdasarkan data. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seumpama pengambilan keputusannya itu
penuh dengan kualitatif ya, penuh dengan perspektif yang tidak berdasarkan data. Terkadang akan sulit untuk dapat diterima oleh banyak orang gitu ya. Nah, sehingga dalam pengambilan keputusan saat kita melakukan pengendalian kualitas, kalau berdasarkan data maka ini kita kuat nih, artinya banyak orang setuju karena kita berdasarkan data yang diamati, berdasarkan data di lapangan, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan dalam konsep statistik itu ada beberapa hal yang menarik begitu ya. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa semua pekerjaan terjadi dalam sistem proses yang saling berhubungan. Artinya gini, kalau kita memproduksi sesuatu dan kita cek kualitas produk yang sedang kita produksi, apakah kualitasnya bagus ataukah tidak, artinya dalam kita produksi tadi apakah produknya itu good product ataukah defect product gitu ya, atau produk yang defect atau cacat, ada masalah begitu. Seringkali itu masalah tersebut, defect tersebut itu diakibatkan dari sesuatu hal yang saling berhubungan. Jadi nggak hanya satu sebab gitu ya. Nah, terkadang itu karena satu sebab tadi disebabkan oleh sebab yang lain. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah semua proses memiliki variasi atau jumlah variasi yang cenderung diremehkan. Nah, ini artinya bahwa seringkali variasi itu akan muncul saat sedang diproduksi produk gitu ya. Namun di lapangan variasi itu cenderung diremehkan. Artinya bahwa ya orang seumpama kita bikin produk gitu ya. Ternyata produknya hanya sedikit yang lecet seumpama gitu. Nah, itu kan bentuk variasi ya. Atau seumpama nih, kalau variasinya kuantitatif. Saya bisa contohkan lagi-lagi diameter gitu ya. Saya bikin produk yang mana settingan diameternya 5 cm gitu. Namun setelah diproduksi nggak sesuai target, 5,2 cm gitu. Nah, ada variasi yang namanya sekitar 2 mili. 2 mili ini kalau terjadi terus-menerus itu berbahaya gitu ya. Nah, ini berbahaya karena ya nggak sesuai spek. Kalau semua produknya masih bisa digunakan dan masih bisa direwok, kalau hanya 1-2, nah, itu nggak banyak biaya untuk rewok. Tapi kalau Anda bayangkan, meskipun variasi itu 0,2 cm atau dengan kata lain 2 mili, kalau produk itu kita produksi secara massal, ya ini menjadi masalah. Karena kan kalau kita ngomongin peta kendali, seringkali peta kendali ini digunakan untuk memantau produksi-produksi yang mass production ya, atau produksi massal. Ada produk A, pesanan begitu dari buyer A gitu ya, 1 juta piece gitu. Kalau 1 juta ini nggak sesuai speknya, ada 500, banyak juga nih. Kita rugi. Artinya kita butuh biaya untuk melakukan perbaikan sebanyak kepada 500 piece produk. Anda bayangkan. Sehingga nggak bisa zero defect. Nah itu ya, variasi ini meskipun kecil terkadang berbahaya kalau semua kita menggunakan memproduksi produk yang mass ya. Nah, jadi meskipun seringkali diremehkan, ya kalau dalam konteks statistik nggak bagus. Nah, yang diremehkan itu nanti cenderung kalau terus-menerus ya bakal menjadi masalah yang cukup besar. Nah, lalu memahami variasi dan mengurangi variasi adalah kunci penting untuk sukses.
Nah, maksudnya variasi di sini itu bukan varian produk A, varian produk B ya. Dalam konteks ini adalah tadi variasi itu kayak kita punya target produk yang mana produknya adalah memiliki diameter 5 cm. Ternyata saat diproduksi hasil akhirnya diameter produknya adalah 5,2 cm. Nah, itu kan punya variasi sebesar 2 mili ya, atau dengan kata lain 0,2 cm. Itu namanya variasi di sini ya. Jadi variasi itu adalah suatu bentuk penyimpangan, gitu ya, suatu bentuk penyimpangan dari target yang kita rencanakan. Nah, itu yang namanya variasi atau varian, gitu ya. Nah, variasi proses, gitu ya, itu ada di sini katakan ada yang namanya variasinya terlalu besar, sehingga mengakibatkan komponen proses tidak sesuai. Ya, jadi kalau tadi ya saya contohkan tadi ya, kalau diameternya kita punya target 5 cm, ternyata yang jadi terlalu besar diameternya 5,2 cm. Nah, komponennya nggak sesuai ini nanti. Lalu produk tidak berfungsi dengan baik. Nah, mengakibatkan seperti itu. Anda bayangkan kalau kita punya produk atau part dalam suatu produk gitu ya. Part dalam suatu produk kita setting bahwa seharusnya 5 cm tapi ternyata 5,2 cm ya nggak bisa fungsinya, nggak bisa berfungsi dengan baik begitu ya. Atau malah sampai ekstrim nggak bisa berfungsi karena terlalu besar gitu ya. Terlalu besar 2 mili. Nah, hingga sampai membuat reputasi buruk untuk perusahaan. Ya, ini ya, kalau semua kita sering memproduksi produk yang defect begitu ya, produk yang nggak sesuai gitu kan, sesuai dengan fungsinya, nggak sesuai dengan ya, karena kita bahas kualitas is a fitness for use, kesesuaian dengan gunaan. Nah, kegunaannya saja sudah nggak bisa digunakan, nggak sesuai. Nah, maka dari itu bisa membuat reputasi buruk di perusahaan. Nah, kalau kita lihat variasi proses gitu ya, kita bisa bagi menjadi dua ya. Jenis variasi itu variasi random dan juga variasi non-random. Nah, variasi random itu tidak dapat dikendalikan. Kalau variasi non-random menyebut dapat diidentifikasi. Gitu ya. Jadi ada variasi random dan juga variasi non-random. Kalau random itu ya karena random begitu, kita sulit untuk mengcapture ya. Kita sulit untuk mengamati, sulit untuk menentukan masalah ini dari mana, karena random sekali. Nggak dari proses A, ada proses A, proses B, proses C, proses D. Nah, ternyata seringkali muncul suatu saat masalah itu muncul di proses A. Saat diamati nggak muncul nih. Lalu besok muncul di proses B. Nah, lalu muncul besok di proses D. Nah, gitu ya. Saat diamati, pas waktu diamati nggak muncul variasi ini tadi. Karena random tadi, sehingga tidak dapat dikendalikan. Gitu ya. Dan ini ada, Mbak Mas. Ini ada namanya juga apa namanya naturally ya, secara secara apa namanya secara berjalannya waktu itu terkadang peluang ya, karena sulit adanya kepastian, sulit kita untuk menjamin suatu hal yang selalu berjalan pasti gitu kan, maka dari itu variasi random itu selalu ada. Lalu ada variasi yang non-random. Nah, yang non-random ini dapat kita identifikasi. Itu ya. Nah, mudah untuk kita diidentifikasi. Dengan kita ukur. Gitu ya. Dengan kita ukur salah satunya nanti dengan menggunakan peta kendali. Nah, ini contoh random variasi nih ya. Jadi contoh
random variation begitu. Artinya bahwa kalau random variation itu kan artinya bahwa konsistensi rata-ratanya itu dispersion atau terjadi dispersi. Contoh Anda bisa lihat di sini ya. Kalau ini seharusnya ada informasi mengenai ini sedikit ya, ada sumbu X sama sumbu Y-nya gitu ya. Sumbu Y dan juga sumbu X-nya gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lihat datanya ini variasinya random. Semua sampel pertama. Ya gitu ya. Nah, ini sampel pertama itu dia berada di titik yang ada di sini. Lalu saat sampel pertama ini anggaplah gitu ya. Kita punya suatu target, di mana target itu tertentu nilainya. Saat kita plotkan dalam sampel pertama pengamatan, itu berada di sini. Lalu sampel kedua, loh ternyata kok malah miring, malah mengarah ke kanan gitu ya. Jadi rata-ratanya dia dari sampel kedua ada di sini. Nah, dicoba lagi sampel ketiga. Nah, sampel ketiga, dia malah ke kanan lagi gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa ini random nih. Ini ada suatu bentuk kerandoman begitu ya. Random variation, variasinya random. Nah, yang bagus itu yang mana? Yang bagus itu ya yang konsisten. Artinya saat kita memproduksi sesuatu, lalu kita amati data, gitu ya. Kita amati data tertentu, anggaplah tadi ya, yang paling mudah itu mencontohkan diameter. Kita punya target 5 cm. Nah, datanya itu yang konsisten yang bagus. Contoh, yang konsisten seperti apa Pak? Saat kita produksi batch pertama, ya rata-ratanya 5,1 sama gitu. Lalu batch keduanya, ya rata-ratanya juga 5,1. Nah, gitu. Batch ketiga juga 5,1. Artinya rata-rata tadi kan kadang 5,2, 5 pas, 4,9 gitu ya. 5,2, 5,1. Tapi kalau di rata-rata 5,1 itu yang konsisten. Nah, kalau yang tidak konsisten berarti kan semua masa batch pertama saya cek rata-rata diameternya 5,2. Batch kedua saya cek 5 pas, sama gitu ya. Batch ketiga saya cek 5,5. Nah, itu yang nggak bagus. Gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan yang namanya kualitas secara modern. Di minggu pertama saya sebutkan inversely to variability. Jadi kebalikan dari variabilitas. Sehingga saat kita memproduksi sesuatu yang bagus, itu produk yang berkualitas yang seperti apa? Ya, variasinya kecil. Kayak gitu. Nah, variasinya kecil apalagi kalau seumpama sesuai target. Targetnya 5 ya pas 5. Namun terkadang ya share naturally itu kan sulit ya. Artinya bahwa selalu ada penyimpangan tadi. Selalu ada penyimpangan. Karena kita tidak bisa memastikan sesuatu dengan pasti semuanya. Sehingga tadi itu ya sudah inversely to variability. Yang menyimpang itu suatu bentuk kewajaran dalam kita membuat produk. Namun konsistensi, nah itu yang bagus. Gitu ya. Nah, konsistensinya yang bagus. Artinya bahwa saat kita memproduksi sesuatu, targetnya 5, 5,1 di batch pertama, 5,1 lagi di batch kedua. Itu lebih bagus daripada 5 pas di batch pertama, diameternya ya, rata-rata diameternya. Lalu 5,4 cuma di batch kedua, batch ketiganya 4,8. Nah, itu yang variasinya tinggi, sehingga tidak bagus gitu ya. Oke, saya lanjut ke sini aja. Nah, ini berkaitan dengan peta kendali yang akan kita bahas. Sebelum kita bahas peta kendali tadi, kita membahas dulu mengenai yang namanya variabilitas, ya, atau varian, atau variasi, di mana suatu bentuk penyimpangan nilai dari target yang kita rencanakan, itu ya, variasi. Nah, peta kendali sendiri digunakan untuk memantau variasi proses. Nah, gitu ya. Untuk memantau variasi proses, di mana variasi proses tadi sudah kita bahas.
Nah, untuk memilih peta kendali yang sesuai, perlu dibedakan antara atribut dan variabel. Ya, perlu dibedakan antara atribut dan variabel. Apa itu, Pak, peta kendali? Atribut adalah peta kendali yang mana data yang kita dapatkan bersifat kualitatif. Gitu ya. Bersifat kualitatif. Artinya tidak memiliki satuan, gitu ya. Sedangkan kebalikannya, peta kendali variabel. Nah, peta kendali variabel itu data yang kita dapatkan saat kita mengecek tadi ya, kita mengamati suatu proses produksi, mengamati suatu proses untuk kita nilai variasi prosesnya, gitu ya. Nah, datanya bersifat kuantitatif. Karena kuantitatif artinya kan memiliki satuan seperti berat, gitu ya. Satuannya apa? Kilogram, gram, ons, gitu ya, ton, ya. Atau tinggi ya. Tingginya berapa? 100 cm, 173 cm, 100 meter, 1000 meter, gitu ya. Lalu volume, seumpama. Volumenya berapa? 100 ml, seumpama kayak gitu. Atau 100 cc, nah kayak gitu ya. Itu memiliki satuan. Artinya datanya bersifat kuantitatif. Nah, jadi ada dua peta kendali bisa dilihat dari data yang digunakan. Yaitu adalah variabel, peta kendali variabel, dan juga peta kendali atribut. Seperti itu. Nah, tipe-tipe peta kendali yang pertama atribut. Gitu ya. Jadi yang pertama itu struktural. Karakteristik fisik dari produk atau jasa. Nah, gitu ya. Jadi, misal automobil memiliki jendela elektrik balkon pada kamar hotel. Nah, lalu ada sensor berkaitan dengan panca indera. Misal suasana pada restoran atau hotel. Nah, artinya gini, maksudnya ini kepemilikan sesuatu. Artinya kan bisa tidak yes or no gitu ya. Sederhananya gitu. Memiliki atau tidak memiliki gitu ya. Nah, suasana pada restoran itu kan kualitatif juga ya. Artinya bahwa bentuk informasi kalau yes or no, iya atau tidak itu arahnya adalah arah-arah atribut. Nah, gitu ya. Lalu ada juga performance. Berkaitan dengan performa produk yang seharusnya. Ya, performanya bagaimana? Nah, misal sistem suara memiliki ambang batas tertentu untuk dapat distorsi tertentu untuk distorsi rendah. Artinya bahwa, nah ini kan kalau performa itu kan baik atau buruk, nah kayak gitu. Artinya bahwa dalam tipe atribut ini sifatnya kualitatif. Artinya kalau kualitatif kan dia mengarah yes or no, gitu saja. Iya atau tidak, baik atau buruk, punya tidak punya, gitu ya. Nah, arahnya arah-arah atribut. Oke, saya lanjut langsung. Nah, peta kendali atribut ini ada peta kendali yang namanya P, peta kendali P. Nah, ini peta kendali P ini berkaitan dengan P-nya, sehingga ini adalah suatu bentuk singkatan gitu ya, saya bilang, dari proportion atau proporsi. Nah, lalu ada NP. Nah, NP ini mengacu pada ke number defektif atau number non-conforming. Ya. Defektif itu artinya kan produk defect, cacat gitu ya. Non-conforming, ya. Tidak terkonfirmasi gitu ya, atau yang tidak sesuai, kayak gitu. Lalu ada peta kendali C. Jadi P, NP, C, dan juga U. Nah, C ini mengacu kepada suatu bentuk konsisten sample space
Nah, jadi nanti kita akan lihat bahwa perbedaan peta kendali PNP CSAU itu berkaitan dengan apakah sampelnya itu sama gitu ya, apakah sampelnya itu berbeda nanti di slide selanjutnya. Nah, ada P, peta kendali NP, peta kendali C, sama peta kendali U. Nah, kalau U ini number defect per unit, mengarah ke number defect per unitnya, atau dengan kata lain satu unit itu ada berapa defect, gitu ya. Jadi satu unit nanti ada berapa defect. Kita bisa lihat dari sisi itu. Nah, peta kendali atribut ada P, NP, C, dan U. Lalu ada peta kendali variabel. Nah, peta kendali variabel ini nanti ada X bar dan R, gitu ya. Jadi X bar R, ada X bar MR, ya, X bar moving range, ada R-nya mengarah ke range, dan juga X bar S yang mengarah ke standar deviasi. Jika kalau Anda bisa lihat di sini range itu kan ya ada satu ukuran, sehingga datanya bersifat kuantitatif. Moving range, nah kita lihat pergerakan range-nya, bisa juga kan arahnya kuantitatif, apalagi standar deviasi ya, standard deviation, standar deviasi, arahnya pasti kuantitatif. Nah, ada variabel, ada atribut, gitu ya. Nah, selanjutnya ini, kita bisa menggunakan peta ini untuk menentukan peta kendali mana yang better, ya, better kita gunakan. Nah, pertama Anda bisa lihat di sini. Anda bisa tanya, data yang Anda gunakan itu data variabel atau atribut. Contoh, kita ke atribut dulu. Ternyata data kita kualitatif, gitu ya. Data kita kualitatif. Berarti data tersebut bersifat atribut. Nah, lalu Anda bisa gunakan decision lagi, mengendalikan defect atau unit defect, kayak gitu ya. Sorry, saya ulangi lagi. Mengendalikan defect per unit atau unit defect-nya. Nah, jadi kan artinya kalau defect per unit itu kan ada satu unit yang kita amati, lalu di dalamnya itu ada berapa defect. Nah, gitu. Ada satu unit yang kita amati, lalu ada berapa banyak defect. Atau unit defect. Nah, kalau unit defect kan artinya gini, kalau kita punya memproduksi 1000 produk, ternyata ada 100 produk yang defect. Nah, itu namanya unit defect, gitu ya. Nah, jadi kalau produknya defect, berarti kita anggap unit defect. Atau kita lihat dari sudut pandang satu unit itu ada berapa defect. Nah, karena satu unit itu terkadang ada 5 defect, ada 1 defect, ada 2 defect, gitu ya. Nah, jadi unit defect ataukah defect per unit. Kita mau cari yang mana dulu nih? Atau minimal Anda mau dapat data yang mana dulu nih? Nah, gitu. Bisa juga dari sisi situ. Anda lihat mau cari yang mana atau Anda dapat data yang mana. Nah, itu bisa Anda gunakan. Jadi ada defect per unit ataukah unit defect. Nah, anggaplah kita ke atas dulu lagi ya. Anggaplah defect per unit. Nah, saat defect per unit ini, Anda bisa cari decision lagi. Ternyata saat Anda amati defect per unit, jumlah sampelnya itu konstan atau tidak. Nah, gitu ya. Jumlah sampelnya konstan atau tidak. Nah, jumlah sampel ini berkaitan dengan yang namanya subgroup, Mbak Mas. Contoh subgroup itu seperti apa, Pak? Subgroup itu dengan kata lainnya saat kita mengambil satu sampel, atau saya analogikan gini ya, saya punya satu shift kerja. Satu shift kerja 8 jam.
Ya. Nah, dalam 8 jam tadi ada quality control inspector yang sedang mengamati produk A. Dalam 8 kerja, si quality control inspector yang sedang mengamati produk A tadi, setiap jam mengambil sampel produk A. Artinya dengan kata lain, selama 8 jam, dia bisa mengambil sampel sebanyak 8. Gitu ya. Selama 8 jam, dia bisa mengambil sampel sebanyak 8. Mengambil sampel sebanyak 8 ini namanya adalah subgroup. Gitu ya. Sebanyak 8 ini namanya adalah subgroup. Jam pertama dia bekerja, ngambil sampel. Itu namanya subgroup pertama. Jam kedua dia bekerja, ngambil sampel. Subgroup kedua. Hingga sampai jam ke-8 dia bekerja, dia mengambil subgroup yang ke-8. Di dalam satu subgroup ini, ada sampel yang diambil. Contoh, dalam satu subgroup tadi, dia ngambil sampel sebanyak 10 sampel produk. Nah, jam pertama dia bekerja, mengambil sampel, atau dalam satu subgroup tadi, mengambil 10 produk untuk dicek. Ya. Jam kedua, atau subgroup kedua, dia mengambil produk untuk dicek lagi sebanyak 10 juga. Hingga sampai jam ke-8 dia bekerja, mengambil sampel atau subgroup yang ke-8, mengambil sebanyak 10 juga untuk dicek. Nah, karena tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu isinya adalah ngecek sebanyak 10. Itu artinya sampelnya konstan. Nah, gitu ya. Karena sampel konstan, maka kita gunakan peta C. Itu Mbak Mas. Loh Pak, kalau nggak konstan gimana Pak? Kalau kita bisa menggunakan peta U. Kalau nggak konstan tadi subgrupnya. Pengecekan yang pertama atau subgrup yang pertama cuma bisa dapat 8. Pengecekan yang kedua atau subgrup yang kedua dapat 10. Pengecekan yang ketiga atau subgrup yang ketiga dapat 5. Pengecekan yang ke-8 atau subgrup ke-8 dapat 10 lagi. Nah, ini adalah jumlah sampelnya tidak konstan. Jumlah sampel ini dikatakan juga yang namanya bisa dikatakan juga dalam dunia quality control disebut sample size gitu ya. Nah, jadi di dalam subgroup itu ada yang namanya sample size. Nah, ukuran sampel ya. Jadi ada subgroup, ada sample size. Bila dalam satu subgroup itu sampel size-nya konstan atau sama, gunakan peta C. Atau dalam satu subgroup sampel size-nya nggak sama atau dalam artian tidak konstan, gunakan peta U. Baik, selanjutnya nih, seumpama tadi kita sudah bahas C sama U, seumpama pada decision ini kita mau mendapat atau mau mencari unit defect-nya. Atau bisa dibalik, kita dapat datanya itu unit defect. Itu juga boleh. Artinya bahwa tadi ya, unit defect itu kan artinya seumpama saya punya 1000 produksi yang sedang berjalan. Jadilah 1000 produk selama itu. Ternyata produk dari 1000 produk tadi yang defect sebanyak 100. Ya, 100 unit. 100 produk. Nah, itu artinya bahwa unit defect. Kita amati 100 tadi itu berarti adalah unit defect-nya. Nah, dalam unit defect ini kita bisa lihat di sisinya juga. Apakah jumlah sampel size-nya gitu ya. Sampel size-nya itu konstan. Nah, ya.
dalam 1000 produk saat kita amati sampel size-nya itu konstan atau tidak. Saat pengamatan pertama atau subgrup pertama kita mengamati, kita bisa ngecek 10 sampel size, 10 jumlah produk saat berjalan di lini produksi kita cek. Pengamatan kedua juga 10 juga. Pengamatan ketiga 4, 5, 6, 7, 8 juga 10 juga. Artinya sampel size-nya konstan. Karena sampel konstan kita bisa milih. Bisa pakai P atau NP. Boleh pakai P ataupun NP. Kalau konstan enak. Kita bisa milih P atau NP. Kalau nggak konstan, ya memang harus gunakan proporsi. Memang harus menggunakan pilihan satu-satunya menggunakan peta kendali P. Nah, gitu ya. Jadi, decision-nya kalau konstan, sampel size-nya bisa pakai P atau NP. Kalau tidak konstan, sampel size-nya bisa gunakan P. Nah, ini untuk peta kendali atribut. Gitu ya. Nah, selanjutnya seumpama kita kembali lagi ke awal. Peta kendali kalau datanya saat kita amati itu tadi saya contohkan paling mudah seperti biasa diameter. Diameternya 5 cm. Gitu ya. Nah, itu pasti karena ada senti, ada ukuran, ada satuannya, maka pasti menggunakan variabel. Yang diamati adalah diameternya 5 cm nih. Ngeceknya 5 cm. 5,2 cm, 5,1 cm. Nah, itu pasti pakai menggunakan peta kendali variabel. Ingat ya, kalau atribut tadi, karena datanya sifatnya kualitatif, ya yes or no, defect or no defect, gitu ya. Sesuai tidak sesuai. Nah, kita pakai peta kendali atribut. Kalau kita bisa dapatkan dan kita mau gitu ya, atau kita mau mengecek suatu bentuk nilai yang sifatnya adalah kuantitatif, kita pakai peta kendali variabel. Nah, di peta kendali variabel ini ada informasi decision-nya apakah subgrup rata-rata dapat dihitung atau tidak. Nah, kalau dapat dihitung, gitu ya. Nah, kalau dapat dihitung, maka gunakan kita mengarah ke atas. Nah, gitu ya. Kita mengarah ke atas. Lupa apakah suatu subgrup itu rata-ratanya tidak dapat dihitung, Pak? Ya mungkin saja. Gitu ya. Rata-ratanya kita tidak bisa karena saking banyaknya data ataupun saking randomnya data tersebut rata-ratanya bukan berarti tidak bisa dihitung. Itu gini, maksudnya itu bisa dikatakan deviasinya sangat besar gitu ya, ataupun kita ragu terhadap data tersebut. Nah, maka gunakan peta media gitu ya. Namun seringkali hal yang seperti ini jarang ditemui. Gitu ya. Hal yang seperti ini jarang ditemui. Yang seringkali ditemui karena kita sudah bersiap untuk mengambil data, bersiap untuk mengamati, seringkali ya rata-rata subgrupnya dapat dihitung. Maka kita seringkali mengarah ke atas ini. Nah, akan ada muncul decision. Ukuran grupnya, ya, ukuran subgrupnya, gitu ya, maksudnya ya. Ukuran subgrupnya itu terdiri dari 9 atau lebih. Bila subgrupnya itu lebih dari 9, gitu ya, ukuran grupnya 9 atau lebih. Kalau iya, gitu ya, lebih dari 9, kita bisa gunakan ke bawah sini, ke arah ke bawah. Memungkinkan untuk menghitung setiap grup. Kalau memungkinkan, kita bisa gunakan peta kendali X bar S. Kalau tidak memungkinkan, maka kita bisa gunakan peta kendali X bar
pakai range-nya saja. Nah, gitu ya, X bar range, X bar R. Atau ke atas yang tadi, bila ukuran grupnya itu tidak lebih dari 9, gitu ya. Ukuran grup 9 atau lebih, bila tidak, gitu ya. Atau dengan kata lain, tidak lebih dari 9, ya sudah kita pakai R saja. Gunakan peta kendali X bar R. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau di atas, ngarahnya ke atas, ukuran grupnya itu kurang dari 9, maka X bar R. Kalau lebih dari 9, nah kita ada memungkinkan dihitung atau tidak setiap grupnya. Bila memungkinkan, gunakan X bar S, bila tidak memungkinkan, X bar R. Nah, gitu ya. Maksudnya di sini ukuran grup itu artinya bahwa tadi, nah ukuran di mana dalam satu shift ada 8 jam, gitu ya. Dalam 8 jam itu kita mengamatinya sebanyak 8. Atau mengamatinya sebanyak 8 dalam satu shift ada 8 jam. Setiap 1 jam kita mengamati, artinya dalam 8 jam kita mengamati sebanyak 8. Gitu ya. Karena sebanyak 8 itu artinya ukuran grupnya atau subgrupnya itu 8. Nah, kayak gitu. Atau mengamatinya setiap 30 menit. Nah, sehingga subgrupnya ada berapa? Ada 16. Gitu ya. Nah, maka ada 16 berarti subgrupnya ada, ya tadi pengamatannya ada 16 kali, sehingga subgrupnya ada 16. Nah, kayak gitu ya. Untuk informasi mengenai ukuran grup 9 atau lebih. Nah, kayak gitu. Oke, ini sama ya. Masih terkait dengan variabel dan juga atribut, di mana kita akan mencari peta kendali P, NP, C, dan U untuk atribut. Kita bisa gunakan peta kendali ini. Untuk peta kendali variabel, kita bisa gunakan X bar R, X bar MR, X bar S ya untuk variabel. Nah, untuk formula dalam peta kendali variabel ya, untuk peta kendali variabel Anda bisa gunakan formula ini. Dalam peta kendali itu, Mbak Mas, Anda bisa lihat di sini. Nah, sedikit loncat, ada yang namanya upper control limit dan juga lower control limit. Dan yang tengah adalah control limit. Control limitnya ini rata-rata, gitu ya. UCL, LCL, dan juga CL. Nah, cara kita membuat UCL, LCL, dan juga CL, ini ada rumusnya atau formulanya. Di mana formulanya seperti ini. Nah, untuk CL dalam X bar, nah itu menggunakan rata-rata di rata-rata lagi. Gitu ya, X bar bar ya, X bar bar gitu. Kalau LCL kita gunakan X bar bar minus A2 kali R bar. Gitu ya. Nah, A2 kali R bar. Nah, kalau Anda bisa lihat dan juga yang lainnya ya, di R, X, S, dan juga M gitu ya, rumusnya seperti ini. Namun yang Anda bisa lihat di sini mungkin yang agak sedikit berbeda adalah A2, D3, D4 gitu ya, D3, D4, A2. Nah, ini itu mengacu pada ini Mas. Kalau Anda bisa lihat buku yang saya sematkan, bukunya Foster gitu ya. Bukunya Foster di mana Anda bisa lihat di halaman saya tandai. Oke, atribut. Oke, peta kendali variabel.
di sini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Kalau di sini di halaman 320 ya. Nah, jadi ada yang namanya median chart value. Nah, ini ya. Median chart value. Jadi nilainya adalah ini. Jadi seumpama N-nya gitu ya. Nah, nilai N-nya ada 3. Nah, maka nilai A2-nya adalah 1,587. Nilai D4-nya adalah 2,575. Nah, mengacu pada ini. Anda bisa lihat di buku Forster ya, buku Forster yang saya sematkan. Nah, mengacu pada itu. Bisa sesuaikan sendiri ya intinya ya. Untuk rumus atau formula yang digunakan pada peta kendali variabel adalah seperti ini. Jadi Anda bisa lihat gitu ya. Lalu untuk peta kendali atribut sama dari peta kendali atribut di dalamnya nanti kita juga akan mengeplot UCL, CL dan juga LCL-nya. Ya, peta kendali atribut di mana? Nah, di dalam peta kendali atribut rumus atau formula yang digunakan nilainya seperti ini. Nah, kalau Anda bisa lihat di P, CL-nya itu rata-rata proporsi yang nanti akan digunakan. Rata-rata dari P-nya. Untuk NP ya berarti nanti yang akan menjadi CL-nya adalah NP-nya. C dan juga U juga sama, rata-rata C dan juga nilai U-nya. Nah, untuk penilaian di UCL dan juga LCL dalam peta kendali ini, kalau Anda bisa amati, tinggal dirubah nilai plus dan juga minusnya. Ya, jadi plus dan juga minusnya. Nah, Anda bisa lihat NP juga sama, plus dan juga minusnya di UCL dan juga LCL-nya. Plus dan juga minus, plus dan juga minus. Lebihnya sama. Nah, itu untuk peta kendali atribut. Nah, sehingga kalau kita bisa melakukan plotting dengan menggunakan peta kendali variabel maupun atribut dan kita dapatkan data yang sudah terplot begitu ya, akan menghasilkan suatu pola, Pak Mas. Pola ini nanti kita bisa buat decision. Jadi kan kalau di dalam peta kendali ingat bahwa yang kita amati adalah variasi proses, gitu ya tadi di awal ya. Yang kita amati adalah variasi proses. Nah, variasi proses ini akan membentuk suatu pola. Asal tidak melebihi UCL, tidak melebihi LCL, gitu ya. Dan juga tidak memiliki pola yang terus-menerus ke bawah ataupun terus-menerus ke atas, maka dinamakan normal behavior. Jadi kebiasaan yang normal. Gitu ya. Jadi artinya dengan kata lain, dia di sini dianggap normal. Artinya variasi prosesnya normal, aman. Contoh subgrup pertama dari sini dia. Nah, subgrup kedua diplot di sini. Subgrup ketiga nilainya di sini. Subgrup keempat di sini terus dan seterusnya. Kadang naik, kadang turun. Nah, kadang naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nggak melebihi UCL, nggak melebihi LCL, aman. Lalu ada di sini one data point out above, gitu ya, di atas. Investigate for cause of poor performance. Nah, kalau seumpama ada yang outlier atau melebihi batas kendali atas, nah ini yang ada satu, maka ini nggak normal dengan kata lain. Sehingga perlu dilakukan investigasi. Variasi prosesnya nggak normal. Maka dari itu ya perlu dilakukan investigasi. Jangan-jangan batch selanjutnya yang akan diproduksi besok nanti akan muncul masalah yang sama nih. Gitu kan? Nah, karena ini kan defect gitu ya. Artinya variasi prosesnya nggak sesuai,
berpeluang menghasilkan produk yang defect itu, maka perlu dilakukan investigasi. Kenapa dilakukan investigasi? Kalau ada setup yang salah, kalau ada kelalaian dari operator, maka batch selanjutnya, produk yang akan diproduksi di sesi selanjutnya itu nggak muncul kembali permasalahan tersebut. Nah, kayak gitu ya. Sehingga dikatakan di sini investigate for cause of poor performance. Gitu ya. Lalu ada lagi sebaliknya. Ini sama. Kalau di sini below, di bawah. Outlier di bawah. Sama. Perlakukan investigate for cause of poor performance. Lalu selanjutnya, to data point near upper limit. Mendekati upper limit tapi 2. Nah, ada 2 data mendekati upper limit. Gitu ya. Investigate juga. Nah, ini harus di-investigate. Jangan-jangan variasi prosesnya bermasalah nih. Gitu ya. Lalu ada juga ini kebalikannya. To data point near lower limit. Mendekati, 2 data mendekati limit lower atau bagian bawah, mendekati LCL, lower control limitnya. Nah, itu investigate juga. Nah, ini ekstrim. 5 successive data point above central line. Ya. Jadi dia ada data itu 1, 2, 3, 4, 5. Mendekati center line dan juga memiliki pola. Ini perlu diinvestigate juga. Nah, dengan kata lain, kalau kita bisa lihat di sini, outlier seperti ini, outlier atas, outlier bawah, investigate. 2 data mendekati atas, 2 data mendekati bawah, investigate juga. Lebih dari 2 data dicontohkan di sini ya. 5 data itu dia memiliki pola ke atas gitu ya. Memiliki pola yang ke atas, maka ya memang harus diinvestigasi juga. Artinya dengan peta kendali ini kita tidak bisa menjudge bahwa suatu produk itu akan defect atau tidak. Namun minimal kita akan melihat suatu gejala. Apakah variasi proses yang terjadi itu normal atau tidak. Nah, sampai situ ya. Saat normal, maka peluang terjadinya defect produk kecil. Saat tidak normal seperti ini, ya, saat tidak normal maka peluang terjadinya suatu variasi proses itu besar. Atau terjadinya produk yang berpeluang menjadi defect produk itu besar. Nah, kayak gitu. Nah, itu contoh kita dapat menganalisis suatu pola dalam peta kendali ya, Mas. Selanjutnya, ini contoh yang ekstrim-ekstrim ya. Anda bisa lihat di sini bahwa 5 successive data point below central line. Lalu ini bentuk polanya sangat amat linear dan kaku sekali ya. 7 successive data point increasing or decreasing line ya. Increase naik atau decrease turun. Ini jelas bermasalah. Artinya ya ini menjadi suatu hal yang aneh gitu ya dalam sebaran data, sehingga perlu dilakukan investigate for cause of process of change. Lalu erratic behavior ini variasinya sangat tinggi, jadi turun ke bawahnya tinggi, naik ke atasnya tinggi juga, turun ke bawah tinggi lagi. Nah, ini polanya sangat berbeda, jangan nggak normal. Lalu ada yang seperti ini, sudden change in level. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini sama. Ini naik turunnya juga tinggi, dari awalnya naik sekali, tiba-tiba turun tajam sekali. Itu juga dikatakan tidak normal. Dalam sebaran peta kendali untuk kita dapat mengamati variasi proses gitu ya tadi ya. Nah, selanjutnya ada tindakan perbaikan corrective action.
ketika ditemukan sebuah proses yang keluar dari batas kendali, tindakan perbaikan diperlukan. Tadi ya dikatakan suatu bentuk investigasi untuk mengamati apakah variasi proses yang nggak normal itu benar-benar akan menghasilkan suatu produk yang menghasilkan defek produk atau tidak, itu diperlukan gitu ya, pengamatan ataupun investigate atau menginvestigasi atau memastikan lagi dalam proses tersebut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perbaikannya atau continuous improvement-nya bisa menggunakan beberapa hal. Contoh identifikasi masalah kualitas secara teliti. Contoh artinya bahwa kita ya datang, kita lihat tadi di line berapa produk ini berjalan, siapa yang ngecek gitu ya. Lalu siapa yang pegang mesinnya kayak gitu ya. Kita lihat ke lapangan, peluang-peluang terjadinya permasalahan, ya kan kita based on data. Artinya dalam data yang kita dapatkan, hal tersebut berpeluang masalah nih, proses tersebut nggak normal, sehingga berpeluang menjadikan produk defect, kan seperti itu. Lalu bisa sampai bentuk tim perbaikan untuk menginvestigasi. Bila perlu ya ada timnya. Lakukan brainstorming dengan menggunakan fishbone. Bila perlu kita bisa gunakan fishbone untuk mencari akar masalah. Atau diagram afinitas tadi ya, isu utamanya apa, lalu masalah yang mungkin mengakibatkan apa, sehingga kita buat sub-isunya. Saat diketahui akar masalahnya ya eliminasi penyebabnya. Hingga bila perlu restart, kita lakukan restart prosesnya, setup ulang mesinnya gitu ya. Setelah di setup ulang, barangkali kita juga perlu dokumentasikan masalah tersebut agar setiap bagian tahu, oh kalau lakukan setup yang seperti ini atau menemukan akar masalah yang seperti ini akan berpeluang terjadi masalah yang seperti ini. Perlu dokumentasi, perlu di capture sehingga orang lain, divisi lain itu bisa mengetahui, sehingga saat mengetahui bisa aware. Kalau bisa aware, maka bisa kita lakukan mitigasi ke depan, gitu ya. Arahnya ke. Nah, ini untuk contoh di mana ini adalah peta kendali XR, gitu ya, peta kendali XR, di mana, nah kalau Anda bisa lihat di sini, ini yang namanya gambaran gitu ya. Ini gambaran secara manual. Nah, ini pastinya adalah data kuantitatif karena di sini menggunakan peta kendali X bar R. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini manualnya ya, seumpama sampel measurement-nya seperti ini. Di subgrup yang pertama, gitu ya, nah, pengamatan yang pertama, gitu kan, ada 4 sampel size. Nah, gitu ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kita bisa cari, kita totalkan, kita bisa cari rata-ratanya, kita bisa cari range-nya. Nah, gitu ya. Sama, sampai ke subgrup 25. Nah, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalau kita bisa mengupload dari menggunakan formula yang ada di slide sebelumnya tadi, kita bisa buat yang namanya UCL dan juga LCL. Nah, UCL-nya ini kalau Anda bisa gunakan rumus atau formula yang ada di slide sebelumnya, didapatkan nilai di mana nilai UCL-nya adalah 35,578. Nah, berada di sini. Seret, kita garis. Seret gitu ya. Lalu LCL-nya berada di 22,922. Dia ada mengarah ke 23 nih, kita garis seret gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kita bisa bikin yang namanya plot-plot yang ada di sini. Nah, ini ya. Plot-plot ini yang ada di sini dari mana, Pak? Karena ini X bar ya. Nah, ingat ya, ini kan X bar R. Jadi X bar dulu baru range-nya. Karena ini X bar, maka rata-ratanya yang kita plot.
Average atau X bar. Rata-rata dari ini berapa data ini? Seumpama, ini dicontohkan gitu ya. Saat kita ngukur sesuatu, nilainya adalah 24. Sampel yang pertama. Sampel yang kedua nilainya 27. Ngukur lagi sampel yang ketiga nilainya 28 dalam satuan tertentu. Ngukur yang ketiga nilainya 33 dalam satuan tertentu. Rata-ratanya berapa? 28. Nah, ini saya plot titik pertamanya nilainya 28. Yang kedua, nilai rata-ratanya berapa? 29,75. 29,75 di mana? Di sini. Yang ketiga rata-ratanya berapa? 37,75. 37,75 di mana? Di sini. Wah, ini outlier nih. Gak apa-apa, kita tuliskan dulu. Rata-rata yang keempat berapa? 27,75. Berarti di mana? Di sini. Dan seterusnya gitu ya. Ini sampai subgrup ke 25. Nah, gitu ya. Lalu R. Nah, R juga sama. Gitu ya. Dengan menggunakan fungsi yang ada di slide sebelumnya, kita bisa dapatkan yang namanya UCL-nya. Nah, karena range, ingat ya, ini mungkin agak sedikit Anda perlu mengamati juga. Nanti akan saya contohkan, saya beri tugas untuk Anda coba gitu ya. Sehingga Anda bisa tahu. Karena range gitu ya. Range itu kan apa? Ya sebaran gitu, ring-nya berapa. Jadi kan range itu nggak ada LCL ya. Kadang LCL-nya tidak ditulis. Bisa juga ditulis karena range itu paling kecil itu ya 0 ya Mbak Mas ya, bener ya. Range itu kan paling kecil 0. Kadang itu kalau kita menggunakan LCL di peta kendali R-nya itu nggak ditulis. Sehingga yang ditulis seringkali adalah UCL-nya. Nah, sehingga kalian bisa amati di sini UCL-nya yang digambar. Nah, ini range-nya berapa nih? Range-nya 9, tulis di sini 9. Range-nya berapa nih? 2, tulis di sini 2. Range-nya berapa nih? 7, tulis di sini, dan seterusnya. Nah, itu untuk secara manual kita bikin peta kendali. Gambarannya seperti itu. Nah, ini sedikit yang saya coba di-spill di PDF buku. Ini tabel untuk mencari nilai A2 dan juga D4. Nilai A2 dan juga D4. Tinggal Anda sesuaikan nilai N-nya. Nilai N-nya adalah berapa. Nah, kayak gitu ya. Oke. Langsung saja saya rasa peta kendali variabel dan juga atribut. Untuk dapat lebih memahami bagaimana cara peta kendali itu dapat dibuat, saya akan berikan tugas yang mana tugas ini sebagai pengganti keikutsertaan kelas, gitu ya. Tugasnya sangat mudah, ya, sebagai pengganti keikutsertaan kelas. Kita akan coba buat ulang studi kasus yang ada di buku Managing Quality Integrated Supply Chain gitu ya, yang saya sematkan bukunya Foster. Anda bisa lihat di halaman, kalau di sini 302 ya, 302. Tapi kalau di sininya halamannya sama 302. 302 itu chapter 11. Itu kan statistical based quality improvement for variable. Ada studi kasus, mulai dari studi kasus ini, contoh yang tadi, saya buat sini ke bawah dulu. Nah, mulai dari example, nah ini mulai dari sini. Example 11.2, 11.1-nya ada nggak? Oh, 11.1 ada ya. Ya. Example 11.1 Anda buat ulang di Excel, Mbak Mas. Anda buat ulang di Excel. Jadi example 11.1 problemnya adalah ini, jawabannya adalah ini, namun yang saya inginkan Anda buat ini kembali ke Excel. Nah, ini kan di gambarnya sudah ada informasinya ya.
sampai fungsi-fungsinya hingga sampai bikin gambar peta kendalinya. Yang saya harapkan adalah Anda buat ulang. Anda buat ulang ini di Excel agar Anda punya muscle knowledge gitu ya. Anda pernah nyoba membuat peta kendali di Excel meskipun buat ulang melalui contoh yang ada di buku. Gitu ya. Nah, jadi 11.1 mengenai X bar R ya. 11.2 X bar MR ya. Example 11.2 atau studi kasus 11.2 X bar MR. 11.3 ya. Nah, 11.3 juga. Kalau 11.3 ini moving median ya. Nah, median, peta kendali median. Nah, 11.3 11.4 X bar S ya. 11.4 X bar S atau standar deviasi. Dan juga 12.1 seharusnya sebentar. Itu yang peta kendali variabel ya, yang 11 chapter 11. Lalu peta kendali atributnya juga sama. Sebentar. Peta kendali atribut berada di chapter 12. Nah, 12.1 ya, peta kendali P. 12.2 seharusnya nah, NP 12.2 peta kendali NP. 12.3 peta kendali C dan U. Nah, wis itu saja. Jadi peta kendali di chapter 11 variabel, di chapter 12 atribut. Nah, saya rasa tinggal Anda coba studi kasus ini dan juga buat kembali di Excel. Nah, gitu ya. Ini saya rasa sebenarnya tinggal nyalin saja. Namun keinginan saya, motivasi saya untuk memberikan tugas ini adalah Anda biar punya pengalaman membuat peta kendali di Excel meskipun sudah ada jawabannya gitu ya di di buku yang saya sematkan. Tinggal Anda coba saja sehingga Anda punya pengalaman atau muscle knowledge membuat peta kendali variabel dan juga peta kendali atribut. Yang pasti ya silakan dipahami dulu setiap studi kasusnya ya. Mulai dari studi kasus 11.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 untuk peta kendali variabel dan 12.1, 12.2, 12.3 untuk peta kendali atribut.